Oke guys, balik lagi di channel gua Rapli Kalkulus. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas praktikum tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, pertama ada alat dan bahan-bahannya tuh ada larutan A, larutan A, larutan B, dan larutan C. Nah, lalu di alatnya nih dia tuh jatuhnya ini tiga ya, ini tiga. Nah, pertama ada ini lampu. Kedua eh, baterai sih jatuhnya, ini baterai. Jadi ada baterai di sini kan. Lalu ini elektroda. Dari sini deh. Ini. Nah, tujuan dari praktikum ini apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menentukan larutan yang mengandung elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan dan non elektrolit dari reaksinya. Nah, ini tuh nanti lu sebenarnya gampang aja sih sebenarnya nih. Jadi kocak lah, mana tadi? Nah, ini. Nah, ini tuh nanti lu bakal ambil nih, bukan ambil larutan, terus lu ntar lu celupin ke dalam sini. Habis lu udah celupin ke dalam sini, lu pencet saklarnya nih, ya. Habis itu lu cek nih, ini apa yang terjadi. Misalnya si larutan A, lampu nyala dan bergelembung. Oke. Lalu larutan B. Oh ya, gua catatan untuk si elektrodanya ini ya. Setiap lu ganti cairan, tiap lu ganti larutan, jangan lupa selalu dicuci, oke? Nah, nanti kan lu masukin lagi si larutan B-nya. Nah, lu masukin ke sini. Terus lu nyalain saklar ya. Lu cek perubahannya. Cek. Misalnya setelah lu cek larutan B. Nah, setelah lu cek ternyata larutan B itu dia lampu nggak nyala dan bergelembung, tapi airnya larutannya bergelembung. Oke, next kita coba yang C. Oke, ini jangan lupa dicuci dulu ya elektrodanya. Ini dicuci dulu, jangan lupa. Nah, kalau udah cuci ntar lu masukin lagi, terus lu pencet saklarnya, lu cek, lu amatin. Misalnya setelah lu amatin ternyata di larutan C itu gak nyala dan gak bergelembung. Oke, sebenarnya gini doang. Praktik ini apa sih namanya, percobaan lu langsung masukin ke tabelnya tuh larutan batang elektroda, dan lampu. Nah, gini doang nih. Oke. Larutan A bergelembung, lampunya nyala. Yang B tidak bergelembung, kebalik, bergelembung tapi tidak nyala. Yang C tidak bergelembung dan tidak nyala. Dah, ini gitu doang. Oke, next kita langsung bahas
pertanyaannya. Nah, dari pertanyaannya pertama, lu disuruh jelasin yang pertama apa itu larutan elektrolit kuat dan larutan apa itu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Oke, gampang sini. Larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan yang dapat menghantarkan listrik. Oke, simpel gitu aja. Lalu yang kedua, larutan non elektrolit. Nanti larutan elektrolit ini kebalikannya, berarti ya dia nggak bisa ngehantarin listrik. Larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, oke, udah gini doang. Yang kedua nih lu harus ngasih contoh 3 contoh larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Nah, sebenarnya ini tuh dia masih nyambung sama yang hafalan lu di asam basa itu ya. Bentar, ini masing-masing 3. Nah, kenapa masih nyambung? Karena larutan elektrolit kuat, dia tuh asam kuat dan basa kuat. Lalu sedangkan kalau larutan elektrolit lemah ya. Kalau larutan elektrolit lemah berarti dia yang ini asam lemah dan basa lemah. Sedangkan yang larutan non elektrolit berarti dia kayak larutan yang bersifat netral gitu. Larutan netral sih. Larutan non elektrolit. Larutan yang bersifat netral. Nah, gitu aja. Contohnya gimana nih? Misalnya kan larutan elektrolit kuat tuh dia asam kuat atau basa kuat ya. Nah, berarti contohnya tuh ya udah lu tulis aja asam kuat atau basa kuat apa gitu, kayak misalnya H2SO4 terus HCl terus NaOH gitu. Udah beres tuh. Berikutnya larutan elektrolit lemah. Nah, kalau larutan elektrolit lemah kan asam lemah sama basa lemah ya. Ya udah kayak misalnya CH3COOH terus HF terus satu lagi misalnya NH4OH gitu. Nah, lalu yang terakhir larutan non elektrolit, itu yang netral, kayak misalnya apa? Misalnya air sama gula terus sama urea. Nah, udah 3 ini sih contohnya paling benar dah. Nah, udah itu pertanyaannya cuma 2 doang. Lalu yang ketiga ada kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya
Larutan A adalah elektrolit kuat. Larutan B adalah elektrolit lemah. Dan larutan C adalah larutan non elektrolit. Gimana sih cara ngebedain yang kuat sama yang lemah sama non elektrolit? Nah, kalau yang kuat dia bergelembung sama nyala. Nah, kalau yang larutan lemah dia bergelembung tapi nggak nyala atau nyalanya redup banget tuh. Sedangkan yang non elektrolit kan dia nggak bisa menghantarkan listrik ya. Ya berarti dia nggak bergelembung sama nggak nyala. Nah gitu. Oke, sekian untuk yang penjelasan kali ini. Tunggu gue di episode berikutnya.